Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Bimathia Bella, NIM 2041050200082 dari kelas Ekonomi Syariah 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tugas dan wewenang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Kenapa kita harus memahami tentang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan? Karena dengan kita memahami OJK, kita akan tahu bagaimana keuangan dikelola, sehingga kita sebagai nasabah atau konsumen akan benar-benar mendapatkan perlindungan dari pemerintah. OJK adalah lembaga independen yang bebas tanpa campur tangan pihak. Lembaga ini memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pemeriksaan, dan penyelidik. OJK didirikan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dengan fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan sektor jasa keuangan. Yang selanjutnya ialah asas-asas OJK. OJK memiliki 7 asas, yaitu yang pertama, asas independen. Artinya, OJK harus independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi tugas dan wewenang dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan. Yang kedua, asas kepastian hukum. Artinya, OJK mengutamakan perundang-undangan dalam setiap penyelenggaraannya. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Asas ini membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, serta memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat, asas keterbukaan. OJK membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraannya. Yang kelima, asas profesionalitas. OJK mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dengan tetap berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan. Yang keenam, asas integritas. OJK berpegang teguh pada nilai moral dalam setiap yang diambil. Yang terakhir, asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan OJK harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang selanjutnya ialah tugas-tugas OJK. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan. Yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dan non-perbankan. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, serta yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor asuransi dan lembaga keuangan lainnya. Yang selanjutnya ialah wewenang OJK. Wewenang OJK yaitu yang pertama, menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga, membuat dan menetapkan peraturan tentang pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat, mengatur tentang cara pengolahan status dan jasa keuangan. Yang kelima, mengatur tentang struktur organisasi, infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Yang keenam, menetapkan peraturan mengenai tata cara pemberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang ketujuh, menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap jasa keuangan. Yang kedelapan, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, perlindungan konsumen terhadap lembaga jasa keuangan. Yang kesembilan, memberikan sanksi administrasi terhadap pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan yang terakhir, memberikan atau mencabut izin usaha pengasuh dan penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.